memang tindakan pertama yang benar adalah memang kita berusaha untuk membuat nyaman anaknya. Pertama misalnya gini Bu ya, anak itu mungkin nggak ngomong kenapa, karena di ruangan itu mungkin ada orang lain. Gitu. Kenapa di ruangan itu harus ibu saja, misalnya berdua saja misalnya. Gitu. Ya. Jadi bisa jadi kenapa dia nggak ngomong, mungkin pada saat itu ada orang lain yang mungkin dia takut gitu. Jika informasi ini tersebar, ini guru ember misalnya. Ya kan? Jadi apapun yang diinformasikan dari guru ini bocor gitu, misalnya gitu. Nah, jadi kayak itu ada prosedurnya Bu, dibikin SOP-nya. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita tahu nih anak ini ada pokoknya mengalami kekerasan. Kita ajak ke ruangan TPPK misalnya atau ke ruangan konseling, dipastikan kita aja gitu. Karena sifatnya kerahasiaan Bu. Bisa jadi anak ini merasa dia diem karena ini ada guru yang saya nggak percaya gitu. Ya ada orang yang saya nggak percaya, misalnya begitu. Nah, jadi jika sudah kondisi itu terjadi, nah ibu pertama konseling kayak biasa ya, kasih minum dulu atau kasih apa, biasa mungkin menenangkan, kasih coklat atau apa gitu, di ruangan itu juga harus banyak makanan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi biar dia tunggu dulu Bu, tunggu time gitu. Biar tunggu ada waktu, biar jika dia siap dia ngomong sendiri gitu. Biasanya seperti itu. Kalau sesi konseling biasanya Bu ya, kalau sesi konseling kami di psikologi itu jarang ngomong Bu. Kita bikin prompt kayak orang-orang kayak di chat GPT bikin prompt gitu. Kenapa? Bagaimana? Jangan pertanyaan yes dan no. Kamu mengalami kekerasan seksual ya? Kan jawabannya cuma ya atau tidak. Gitu. Jawab pertanyaannya, apa yang terjadi? Bagaimana kondisi kamu? Apa yang terjadi? Gitu. Jadi pertanyaannya open-ended question. Gitu. Itu biar dia terbuka lagi. Dan dipastikan itu rahasia. Gitu. Dan juga kalau dia dibawa ke situ, jangan mungkin, kalau bisa kondisinya juga, jangan sampai dia masuk, kan dulu gitu ya, masuk ruang bimbingan konseling, masuk ruang guru BP, anaknya bermasalah nih. Gitu. Nah, itu mungkin buat dia nggak mau cerita Bu. Nah, bisa jadi dibuat setting-setting gimana dia bisa melapor dengan caranya gimana, apakah dia dengan naruh Dropbox atau naruh curhat tadi tulisan dulu, ntar ibu yang mendekati terus ngajak ngobrol di mana gitu, jadi biar nggak terlalu obvious banget, jelas berarti mengalami kekerasan dia ke ruangan ibu misalnya, kan gitu kan nggak enak juga dia ya gitu. Jadi kita bikin bagaimana prosedurnya, SOP-nya biar anak ini merasa nyaman dan aman gitu, dia bisa bercerita dengan kita gitu, ada prosedurnya gitu ya. Nah, dan jangan harapkan, mohon maaf Bu ya, kalau kita konseling, saya psikologi ya, kalau konseling itu pertemuan pertama cuma membentuk rapot Bu. Pertemuan pertama cuma membentuk say hi, apa kabar, how are you, cuma kenalan doang Bu, itu bisa 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Ada anak yang baru 4 pertemuan, 3 pertemuan baru ngomong Bu. Gitu. Dan itu wajar gitu. Tapi kalau menurut saya sih biasanya kalau yang ini karena dia guru dan dia kenal ibu bisa lebih cepat. Karena kan kalau dengan saya kan settingnya psikolog, orangnya dia kenal gitu. Jadi pertemuan